Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat kelas atau ruang di tim. Pertama kali Anda bisa membuka aplikasi tim dengan tampilan seperti ini. Kemudian kita akan membuat tim baru. Jadi di sini saya sudah mempunyai beberapa tim atau beberapa kelas dan saya akan membuat lagi karena memang ada tambahan kelas yang harus saya ajar. Jadi sekarang kita mau membuat kelas baru. Jadi klik join or create team. Kemudian kita pilih yang ini. Selanjutnya kita pilih yang tipe kelas. Setelah itu kita bisa memberikan nama kelas apa yang akan kita buat atau juga nama ruang dalam tim tersebut. Karena saya ingin membuat kelas 11, maka saya mau ngetiknya dengan kelas 11 IPS 1. Ya, ini kelas yang akan saya buat. Jadi saya memang membuat tim untuk kelas 11 IPS 1. Ya, kemudian kita klik next. Kita tunggu ya. Setelah itu di sini kita berarti sudah sebagai teacher ya, atau gurunya. Tapi Anda bisa menambahkan guru yang lain. Misalnya di dalam kelas itu ada 5 guru, berarti nama guru bisa diketikkan di sini. Tapi syaratnya gurunya juga sudah punya akun di Microsoft. Karena saya di sini hanya ingin memasukkan siswa-siswa saya, maka yang saya klik hanya student atau siswa saya. Selanjutnya saya akan ngetik nama-nama siswa yang ada di kelas 11 IPS 1. Ya. Misalnya saya ketikkan ya Adika Resti Marheni. Jadi di sini kita ketik beberapa huruf sudah muncul. Kita bisa memilih siswa yang masuk dalam kelas 11 IPS 1 itu siapa. Ya ini yang sesuai dalam presensi nomor 1 Adika Resti, maka saya klik. Kemudian saya tambahkan presensi berikutnya, yaitu atas nama Adnan. Ya kita gini sudah ada Adnan. Di sini yang sesuai yang ini. Selanjutnya saya tambahkan lagi ada Afifah. Ya, Afifah di sini namanya Afifah Jira, berarti yang ini. Jadi tidak harus atau tidak selalu yang di atas. Jadi cari nama yang sesuai. Misalnya di sini lagi ada Afina. Ya, di presensi ada Afina Az-Zahra, berarti yang kita cari Afina. Kebetulan ini di paling atas ya. Itu dan selanjutnya atau seterusnya. Jadi tuliskan semua siswa yang ada dalam kelas tersebut. Selanjutnya kita klik add. Kita tunggu dulu. Ya, setelah semua siswa sudah kita masukkan, kita close. Ya, di sini sudah ada kelas 11 IPS 1. Kemudian langkah berikutnya kita bisa ngedit. Ya, misalnya kita mau memberikan gambar di kelas itu untuk membedakan dengan kelas-kelas yang lain agar kita mudah mengenali, maka kita bisa menambahkan gambar. Di sini banyak sekali pilihannya. Ya, karena pendidikan mungkin saya pilih yang sesuai dengan bidang pendidikan. Jadi banyak, misalnya saya milih gambar karena buku sudah saya pakai, jadi yang lain. Misalnya tentang ini saja. Kemudian di sini kita klik update. Ya, kita tunggu dulu, nanti di sini kelasnya sudah berubah.
Jadi ini kelas 11 IPS 1. Kemudian tidak hanya itu saja, karena kita akan memberikan soal atau materi di kelas ini, maka kita harus membuat channel dulu, atau ruang kita. Ini klik yang titik 3, kita klik, kemudian add channel atau tambahkan channel. Di sini karena saya ngajar bahasa Indonesia, maka saya tambahkan bahasa Indonesia 3, karena saya ngampu kelas 11, kemudian underscore, kemudian saya tulis nama saya, biar memudahkan mengenali ruang saya. Ya, setelah itu ini boleh ditulis, boleh tidak, tapi saya biasanya tidak perlu saya tulis, langsung add. Ya, di sini saya sudah memiliki channel. Ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu guru atau Anda sebagai wali kelas atau Anda sebagai pimpinan sebuah organisasi, Anda bisa menambahkan yang lain. Jadi silakan bisa ditambahkan di sini. Ya, add member dan seterusnya. Kemudian di sini ada, kalau yang channel saya isinya biasanya post, file, note, catatan. Post di sini untuk memposting apa yang akan kita posting. Biasanya dalam tim, post ini digunakan dalam membuat presensi. Misalnya ini kita klik, kemudian kita pilih titik 3. Karena di sini form enggak ada, kita bisa ngetik FO. Nah, di sini form. Kita klik. Kita tunggu dulu ya. Nah, sekarang di sini questionnya bisa kita tulis. Misalnya di sini daftar hadir saya, jadi presensi bahasa Indonesia 3, dalam kurung saya berikan harinya biar mudah untuk ngecek siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir. 14 Juli 2021. Ya, kita kurung tutup. Kemudian di sini ada option tulis hadir. Nanti anak-anak tinggal ngeklik. Ya. Kemudian di sini kalau tidak bisa hadir ada izin. Ingat ya, izin itu pakai Z. Ya. Izin. Kemudian ada lagi mungkin yang izin atau enggak bisa ikut karena sakit. Ya. Ini enggak usah diklik, biar nanti anak bisa memilih. Kemudian kita save. Kemudian kita send atau kita kirim. Ya. Itu nanti anak sudah bisa ngeklik seperti ini. Ya, dia mau, nanti hasilnya bisa kita lihat di bawahnya. Berapa siswa atau anak yang merespon presensi ini. Ya, itu caranya. Selanjutnya bagaimana kalau kita mau mengirim tugas atau memberikan tugas. Kalau kita akan memberikan tugas, kita klik yang general atau umum. Ya. Kemudian kita klik assessment. Ya. Di sini setelah diklik assessment, kemudian kita get start. Ya, di sini ada create kita di sini. Ya, ini kalau kita buat tugas baru, kalau ini berupa kuis atau soal-soal, kalau ini dari kelas yang sudah dikirimkan atau tugas yang sudah pernah dikirimkan ke kelas lain. Kebetulan saya sudah mengirimkan dari kelas lain, jadi saya bisa mengambil tugas tersebut dari kelas lain. Saya klik. Saya ambil yang kemarin sudah saya ajar. Di sini 11 MIPA 2. Jadi saya klik next.
Sini, klik, kemudian next lagi. Ya, ini sudah seperti tugas yang kemarin saya kirimkan. Atau hari ini atau kelas lain yang sudah dikirimkan. Ya. Di sini ada petunjuknya, jadi nanti silakan dituliskan judulnya. Kebetulan di sini saya struktur teks prosedur materinya dan tugasnya itu tentang itu. Kemudian saya berikan petunjuk atau instruksinya di sini. Ya, di sini kebetulan saya membuat materi teks prosedur atau struktur teks prosedur dalam bentuk video yang saya upload di YouTube. Tapi kalau Bapak Ibu atau Anda tidak membuat video dalam YouTube, bisa memberikan petunjuk yang lain, misalnya bacalah buku halaman berapa gitu, pahami materi dan seterusnya. Kemudian di sini saya tugasnya juga ada di video tersebut. Tapi misalnya Bapak Ibu atau Anda itu ingin memberikan tugas di sini, silakan diketik di sini nggak apa-apa. Nah, jadi boleh-boleh saja. Kemudian di sini harus dikerjakan dan difoto dan dikirim karena memang nanti kita bisa melihatnya di laporannya. Nah, kemudian kini harus diisi poinnya. Kemudian kelasnya sudah sesuai karena memang ini sudah di kelas 11 IPS. Kemudian ini Bapak Ibu guru atau Anda yang ingin menyeting tugas yang dikirimkan, di sini ada tulisan edit, jadi kita bisa mengatur kapan tugas itu akan dikirimkan dan kapan akan ditutup. Jadi di sini schedule-nya diklik. Selanjutnya saya mengirimkan hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Juli. Nah ini harinya atau waktunya kita pilih, karena saya ngajarnya jam 12.30, maka saya pilih yang 12 atau 12.30 PM. Ya, ini bisa saya buat sebelumnya kira-kira 5 menit. Jadi anak-anak masuk tugasnya sudah terkirim, jangan sampai anak-anak sudah masuk tapi tugasnya belum ada, nanti anak-anak bingung. Makanya saya majukan 5 menit untuk persiapan. Ya. Kemudian di sini saya edit juga sama. Ya, di sini saya batasi bahwasanya pengiriman hanya jam 9 malam. Kalau Bapak Ibu menginginkan 2 jam berikutnya, ya udah 2 jam dari ini, dari pengiriman atau pengiriman tugas tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu menginginkan tugasnya itu terkirim 2 jam setelah tugas diberikan, ya di sini disetting 2 jam setelah pengiriman tugas. Tapi kalau saya memberikan waktu sampai jam 9 malam dengan harapan nanti bisa mengerjakan secara maksimal. Selanjutnya kita akan menutup kapan tugas itu, ini terserah, tapi sekarang saya ingin menutup hari yang sama karena dengan harapan siswa itu aktif, jangan sampai menyepelekan apa yang kita kirim atau tugasnya. Ini sama saya tutup jam 9 malam. Jadi setelah jam 9 malam anak tidak bisa membaca tugas yang harus dikerjakan. Ya. Jadi itu untuk mendidik kedisiplinan siswa bahwasanya tugas hari itu harus diselesaikan hari itu juga. Setelah itu kita klik done. Kemudian jangan lupa di sini schedule. Ya, ini sudah ada schedule. Jadi nanti di jam yang sudah saya setting 12.25 maka ini sudah tidak schedule lagi. Jadi sudah menjadi tugas yang terkirim pada siswa. Demikianlah video tentang membuat kelas di tim. Jika Anda belum paham, bisa memberikan atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.